Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami, yaitu analisis video pembelajaran untuk anak usia dini. Sebelum kami sampai kepada materi, ada baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya Resnita Purba, yang kedua Anggi Nova Erlin Simanjuntak, yang ketiga Janetria Ronatio Boris Simalango, yang keempat Fadila Raihan Amalia Hia, dan yang kelima Rahma Fadila. Saya Anggi Nova Erlin Simanjuntak. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan manajemen pendidikan antara lain produktivitas, kualitas, efektivitas, efisiensi. Fungsi dari manajemen pendidikan ialah perencanaan. Maksudnya di sini suatu proses tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja. Yang kedua, pengorganisasian adalah proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas peranan guru bidang studi pada manajemen pendidikan. Peran guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai norma moral, sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai nilai norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pembelajaran di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat. 2. Guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, keterampilan guru dalam berkomunikasi. 3. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab di atas kelancaran perjalanan itu. Kemudian, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran melakukan pelatihan keterampilan baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Guru sebagai penasehat. Guru adalah sebagai penasehat bagi peserta didiknya, bahkan bagi orang tua meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat khusus. Sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Guru sebagai pembaharu. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang lebih bermakna lagi bagi peserta didik. Guru sebagai model teladan. Model teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakui sebagai guru. Contohnya seperti sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan,
yang berhubungan antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari kesalahan. Guru sebagai pribadi. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang peserta didik. Guru sebagai peneliti. Sebagai pembelajaran adalah seni, yang dalam pembelajarannya memerlukan penyesuaian yang dikondisikan lingkungan. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Yang terakhir adalah guru sebagai pembangkit pandangan. Dunia ini panggung sandiwara yang penuh dengan berbagai kisah, mulai dengan kisah nyata sampai dengan direkayasa. Guru tahu bahwa ini tidak dapat membangkitkan pandangan tentang kebesaran kepada peserta didik jika ia sendiri tidak memilikinya. Oleh karena itu, para guru perlu dibekali dengan ajaran tentang hakikat manusia, dan setelah mengenalnya akan mengenal pula kebesaran Allah. Sekianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Nama saya Fadila Rayhan Amalia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahma, yaitu kemudian ialah guru sebagai rutin. Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Lalu kemudian ialah guru sebagai pemindah kemah. Hidup ini selalu berubah, dan guru adalah seorang pemindah kemah yang suka memindah-mindahkan dan membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami. Kemudian ialah guru sebagai pembawa cerita. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengenal diri dan menanyakan keberadaan serta bagaimana perubahan dari perubahan itu. Tidak mungkin bagi manusia hanya muncul dalam lingkungannya dan hubungan dengan lingkungan tanpa mengetahui asal-usulnya. Ia benar-benar ingin tahu tentang awal keberadaannya, serta keingintahuan apa, bagaimana, dan mengapa ia terjadi di dunia ini. Semua ini diperoleh melalui cerita. Kemudian ialah guru sebagai aktor. Sebagai seorang aktor, guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Penampilan yang bagus dari seorang aktor akan mengakibatkan para penonton tertawa, mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan juga bisa menangis terbawa oleh penampilan aktor. Kemudian ialah guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. Kemudian ialah guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila hubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Kemudian ialah guru sebagai pengawet. Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, karena hasil karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Kemudian ialah guru sebagai kulminator. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan kehidupan dimulai dan kapan diakhiri. Demikian pula dengan kegiatan belajar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas guru dalam pengelolaan proses pembelajaran di sekolah. Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional
sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain, sesuai dengan 10 kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ialah implementasi peranan guru bidang studi pada satuan manajemen pendidikan. Sebagai paradigma pendidikan yang baru, maka implementasinya manajemen berbasis sekolah melalui beberapa tahapan. Menurut Fatah, tahapan implementasi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ialah tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi merupakan tahap yang penting mengingat luasnya daerah yang ada, terutama daerah yang sulit dijangkau serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun organisasional akan mengefektifkan pencapaian implementasi. Kemudian ialah tahap piloting. Tahap piloting yaitu merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung resiko. Kemudian ialah tahap diseminasi. Tahap diseminasi merupakan tahap memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Terima kasih. Nah, dari video yang telah kami tonton, yaitu video pembelajaran untuk anak usia dini, ada beberapa kelebihan yang kami temui dari video tersebut, yaitu yang pertama, metode bermainnya dalam video tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang membutuhkan wahana bermain dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Baik itu aspek perkembangan fisik, perkembangan kognitif, maupun aspek perkembangan emosional anak. Yang kedua yaitu dapat mendorong minat anak untuk belajar. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan rasa bahagia di dalam diri anak. Dan yang keempat yaitu dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak. Dari kelebihan-kelebihan tersebut, kami juga menemukan kekurangan dari video tersebut, yaitu apabila metode bermain yang ada dalam video tersebut dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka ada kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, sebab anak terlalu larut dalam proses bermain, apalagi gurunya kurang memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran melalui metode bermain yang ada dalam video tersebut. Yang kedua yaitu, metode yang ada dalam video tersebut biasanya memerlukan strategi dan media pembelajaran yang dipersiapkan secara baik. Oleh karena itu, ketersediaan media bermain merupakan syarat utama yang diterapkan di dalam metode bermain dalam video tersebut. Apabila guru tidak menyediakan media bermainnya dalam video tersebut, maka kemungkinan tujuan pembelajaran di dalam bermain tersebut akan sulit tercapai. Kenalkan, nama saya Zetria. Di sini kesimpulannya itu proses kependidikan di mana profesional guru itu dia kebiasaannya itu di akademik dan memiliki tanggung jawab yang akan dilaksanakannya itu dan di mana dia akan memiliki moral, pertanggungjawabannya itu, jabatannya itu, profesi kependidikan itu dia itu terbentuk pada profesi kependidikan yang di mana dia akan mengembangkan profesionalnya itu, keguruannya itu yang dihadapinya akan oleh profesi kependidikan, antara lain itu seperti profesi keguruan, otoritas, profesional guru, kebebasan akademik, dan di mana akan ada tanggung jawab dan moral yang dilaksanakan dalam profesi kependidikan. Sekian dan terima kasih.